ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sumur Gemuk, Bapak Prasetyo SPD. Bagaimana kabarnya Pak Pras? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Bapak, saya mohon waktunya sebentar untuk melakukan wawancara Pak, untuk memenuhi tugas saya demonstrasi konseptual modul 3.1. Pak Pras, pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, maka lawan benar. Masalahnya tersebut adalah dilema tentang etika. Nah, berarti dari penyampaian Bapak Prasetyo bisa disimpulkan bahwa dilema etika berarti benar lawan benar dan rujukan moral adalah benar lawan salah. Pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Intinya berarti keputusannya menguntungkan banyak orang Pak Nggih. Selanjutnya yaitu berpihak pada murid. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Yang keempat, berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian selanjutnya membuat beberapa solusi keputusan. Yang terakhir, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Berarti ada beberapa langkah Pak ya, kalau yang disebutkan Bapak Prasetyo tadi ada 6 langkah. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Berarti keputusan yang diambil tidak ada yang dirugikan di Pak Pras nih. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau
prosedur apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan pada saat itu. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3. Berarti langkah-langkah yang dengan sebutkan ada 6 itu Pak G. Ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Berarti dengan kolaborasi Pak G dengan semua warga sekolah. Oke. Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan situasi yang tepat dan yang terbaik buat lembaga dengan. Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Yuniarti, CGP Angkatan 11, SD Negeri 7 Babat, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Wawancara pertama yang akan saya lakukan adalah wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Babat, yaitu Bapak Sugito SPD. Pak Tito, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak Tito, maaf saya ingin melakukan wawancara dengan jenengan terkait dengan pengambilan keputusan yang dihadapkan pada dilema etika atau rujukan moral. Pertanyaan yang pertama Pak Tito, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih begini buatnya. Yang pertama, apa yang sudah disampaikan kepada saya. Yang pertama saya melihat dari segi hukum dulu. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar orang salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika. Yang kedua, dengan cara menganalisis apabila keputusan yang akan diambil antara benar dan salah atau rujukan moral, apakah benar atau benar dilema etika. Yang ketiga, kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan keputusan rujukan moral antara benar dan salah itu. Yang disampaikan Pak Tito berarti dilema etika benar lawan benar, kalau rujukan moral benar lawan salah. Pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Yang pertama,
sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta-faktanya. Jadi siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, serta semuanya harus dibawa dalam doa. Yang kedua, diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuknya kesimpulan, dan dari kesimpulan itu inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh bijaksana. Berarti intinya Bapak mengutamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan yang berpihak pada murid ya Bapak, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan di bawah dalam doa. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi rujukan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Berdasarkan jawaban Bapak, berarti langkah-langkahnya yaitu melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat, kemudian baru mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yang kita ambil adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat, organ, kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi. Yang kedua, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang kita ambil adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dan harus menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak yayasan. Yang ketiga, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan. Baik Bapak.